Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jikalau orang bertanya kepada saudara, apakah sesungguhnya ambisi yang terutama dalam hidupmu? Saudara, apakah engkau berambisi, satu dorongan yang kuat, engkau ingin hidup memuliakan Tuhan, ingin hidup dipakai oleh Tuhan, seluruh hidup menampakkan kemuliaan Kristus. Saudara, apakah itu yang merupakan ambisi yang terutama dalam hidupmu? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, keinginan, pengetahuan, dan kenyataan seringkali bisa tidak berjalan bersesuaian. Keinginan seringkali mendominasi atas pengetahuan kita dan kenyataan yang kita hadapi. Tentu yang dimaksud oleh saya keinginan di sini adalah keinginan yang berpusat pada diri kita sendiri. Saudara, seringkali orang-orang yang didominasi dengan keinginan itu, saudara, orang mengkategorikan orang ini tidak dapat mengendalikan diri. Atau jika terkait dengan kekuasaan, maka seringkali orang seperti ini adalah orang yang otoriter, mau-maunya sendiri. Saudara, pengetahuan dan kenyataan bisa tidak berdaya terhadap keinginan tersebut. Atau dapat dikatakan bahwa orang tersebut juga tidak dapat mengendalikan keinginan tersebut. Saudara, kita bisa merasakan di dalam diri kita ada kuasa lain yang bekerja, yang seringkali bertolak belakang dengan keinginan kita yang baik. Kita ingin melakukan yang baik dan yang benar, tapi seperti ada sebuah tarikan untuk kita melakukan tidak sesuai dengan apa yang kita tahu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang tidak mengalami penebusan di dalam Kristus, maka dia mengalami yang disebut dengan kuasa dosa, yang terlalu menarik dia dengan keinginan yang berpusat pada diri sendiri. Oleh karena itu, saudara, betapa penting sebagai orang percaya, kita masih hidup dalam darah dan daging. Kita hidup di dalam Roh Kudus. Karena di dalam Roh Kudus, kita mendapat kemenangan atas daging kita. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal yang pertama. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja, biarlah ia berbaring di pangkuanmu, sehingga badan tuanku raja menjadi panas. Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik, dan didapatilah Abisak, gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik, dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Lalu Adonia, anak Hagit, meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda, serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan mengapa engkau berbuat begitu. Ia pun sangat elok perawakannya, dan ia adalah anak pertama sesudah Absalom. Maka berundinglah ia dengan Yoab, anak Seruya, dan dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Tetapi Imam Sadok dan Benaya bin Yoyada dan Nabi Nathan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Sesudah itu, Adonia mempersembahkan domba, lembu, dan ternak gemukan sebagai korban dekat batu Sohelet yang ada di samping En Rogel, lalu mengundang semua saudaranya, anak-anak raja, dan semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja. Tetapi Nabi Nathan dan Benaya dan para pahlawan dan Salomo adiknya tidak diundangnya. Lalu berkatalah Nathan kepada Batsheba ibu Salomo, tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah menjadi raja, sedang tuan kita Daud tidak mengetahuinya? Karena itu baiklah ku beri nasihat kepadamu, supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa anakmu Salomo. Pergilah masuk menghadap Raja Daud dan katakan kepadanya, bukankah tuanku sendiri, ya rajaku, telah bersumpah kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku. Mengapakah sekarang Adonia menjadi raja?
Dan selagi engkau berbicara di sana dengan raja, aku pun akan masuk pula dan menyokong perkataanmu itu." Lalu masuklah Batsheba menghadap raja ke dalam kamarnya. Waktu itu raja sudah sangat tua, dan Abisak gadis Sunem itu melayani raja. Lalu Batsheba berlutut dan sujud menyembah kepada raja. Raja bertanya, "Ada yang kau ingini?" Lalu perempuan itu berkata kepadanya, "Tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku. Tetapi sekarang lihatlah, Adonia telah menjadi raja, sedang tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya. Ia telah menjelmi banyak lembu, ternak gemukan, dan domba, dan telah mengundang semua anak raja dan imam Abiatar dan Yoab panglima itu. Tetapi hambamu Salomo tidak diundangnya. Dan kepadamu lah ya tuanku raja, tertuju mata seluruh orang Israel, supaya engkau memberitahukan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas tahta tuanku raja sesudah tuanku. Nanti aku ini dan anakku Salomo dituduh bersalah. Segera sesudah tuanku raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya." Selagi Batsheba berbicara dengan raja, datanglah Nabi Natan. Diberitahukan kepada raja, itu adalah Nabi Natan. Masuklah ia menghadap raja, lalu sujud menyembah kepada raja dengan mukanya sampai ke tanah. Natan berkata, "Ya tuanku raja, tuanku sendirilah rupa-rupanya yang telah berkata, Adonia akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku. Sebab pada hari ini ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan domba. Ia mengundang semua anak raja, para panglima dan imam Abiatar, dan sesungguhnya mereka sedang makan minum di depannya sambil berseru, 'Hidup Raja Adonia.' Tetapi hambamu ini dan Imam Sadok dan Benaya bin Yoyada dan hambamu Salomo tidak diundangnya. Jika hal ini terjadi dari pihak tuanku raja, maka engkau tidak memberitahu hamba-hambamu ini, siapa yang akan duduk di atas tahta tuanku raja sesudah tuanku." Lalu Raja Daud menjawab kepadanya, "Panggillah Batsheba." Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel. Dengan sumpah ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku." Lalu Batsheba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, "Hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya." Lagi kata Raja Daud, "Panggillah Imam Sadok, Nabi Natan, dan Benaya bin Yoyada." Mereka masuk menghadap raja, dan raja berkata kepada mereka, "Bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Sadok dan Nabi Natan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, 'Hidup Raja Salomo.' Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiring dia, lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku, sebab dia yang harus naik tahta menggantikan aku, dan dia yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda." Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja, "Amin. Demikianlah kiranya firman Tuhan Allah tuanku raja. Seperti Tuhan menyertai tuanku raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta tuanku Raja Daud." Lalu pergilah Imam Sadok, Nabi Natan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina Raja Daud dan membawanya ke Gihon. Imam Sadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo, kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, "Hidup Raja Salomo." Sesudah itu seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil membunyikan suling dan sambil bersukaria ramai-ramai mereka, sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. Hal itu kedengaran kepada Adonia dan kepada semua undangan yang bersama-sama dengan dia ketika mereka baru habis makan. Ketika Yoab mendengar bunyi sangkakala itu, ia berkata, "Apakah sebabnya kota begitu ribut?" Selagi ia berbicara, datang Yonatan anak Imam Abiatar. Lalu Adonia berkata, "Masuklah, sebab engkau seorang ksatria dan tentulah engkau membawa kabar baik." Tetapi Yonatan menjawab Adonia, "Tidak, Tuan kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja. Raja telah menyuruh supaya Imam Sadok dan Nabi Natan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti menyertai Salomo, dan mereka menaikkan dia ke atas bagal betina raja. Imam Sadok dan Nabi Natan mengurapi dia di Gihon menjadi raja, dan dari sana mereka sudah pulang dengan bersukaria sehingga kota menjadi ribut. Itulah bunyi yang kamu dengar tadi." Salomo sekarang duduk di atas tahta kerajaan. Juga pegawai-pegawai raja telah datang mengucap selamat kepada tuan kita Raja Daud dengan berkata,
Kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih masyhur daripada namamu, dan tahtanya lebih agung daripada tahtamu. Dan raja pun telah sujud menyembah di atas tempat tidurnya. Dan beginilah katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tahtaku yang aku sendiri masih boleh saksikan. Maka semua undangan Adonia itu terkejut lalu bangkit dan masing-masing pergi menurut jalannya. Takutlah Adonia kepada Salomo, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mesbah. Lalu diberitahukanlah kepada Salomo, ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo, dan ia telah memegang tanduk-tanduk mesbah serta berkata, biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku bahwa ia takkan membunuh hambanya ini dengan pedang. Lalu kata Salomo, jika ia berlaku dengan kesatria, maka sehelai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh. Dan Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mesbah itu. Ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, pergilah ke rumahmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memulai perjalanan iman kita bersama dengan kitab 1 Raja-Raja. Saudara, kitab 1 Raja-Raja di dalam susunan kitab orang Yahudi yang kita kenal perjanjian lama hari ini, yang orang Yahudi mengenal sebagai kitab Tanakh, maka saudara-saudara, 1 Raja-Raja ini merupakan kitab satu kesatuan dengan 2 Raja-Raja. Maka jikalau kita mengambil susunan sebagaimana kitab Tanakh, maka saudara, kitab Raja-Raja diawali dengan masa tua Raja Daud sampai dengan pembuangan ke Babel. Saudara, itu meliputi 400 tahun. Dari 1 Raja-Raja sampai 2 Raja-Raja. Itu masanya adalah tahun 965 sebelum Masehi sampai 550 sebelum Masehi. Saudara, kitab Raja-Raja mengisahkan masa jaya bangsa Israel di masa Salomo. Namun juga mengisahkan perpecahan bangsa Israel ketika pengganti Raja Salomo, yaitu Raja Rehabiam, membuat terpecah bangsa Israel utara dan selatan. Di utara dipegang oleh Yerobeam. Namun saudara, pada titik nadirnya di dalam kisah yang dikisahkan di dalam Raja-Raja ini adalah pembuangan ke Babel. Saudara, dalam bagian yang kita baca ini, maka dikisahkan Raja Daud sudah sangat tua sekali. Maka saudara, timbullah gejolak mengenai tahta Daud. Maka putra daripada Daud yang bernama Adonia, dia sangat ingin berada di tampuk kekuasaan itu. Dan dia pun tahu bahwa Tuhan menghendaki Salomo lah yang bertahta di atas tahta Daud. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, mari kita awasi ambisi kita yang ada kalanya tidak sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, Alkitab berkata begini, lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Ayat 17-18. Lalu perempuan itu berkata kepadanya, Tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku. Tetapi sekarang lihatlah, Adonia telah menjadi raja, sedang tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya. Ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan domba, dan telah mengundang semua anak raja dan imam Abiatar, Yoab panglima itu, tetapi hambamu Salomo tidak diundang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita, Adonia, putra daripada Daud, dia meninggikan diri. Mengapa meninggikan diri? Karena dia ingin menjadi raja. Yang sebetulnya tahta itu bukanlah miliknya. Saudara, Adonia tahu bahwa tahta itu sebetulnya yang Tuhan kehendaki adalah diduduki oleh Salomo. Tetapi saudara, Adonia menginginkannya. Saudara, kalau kita perhatikan bagaimana Adonia
yang dikuasai oleh ambisinya seperti itu, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka saudara, dia mencoba merealisasikannya dengan mencari orang-orang yang dapat mendukung dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, ada satu pelajaran penting bagi kita. Kita harus waspada dengan ambisi yang di dalam hati kita, yang tidak terlihat itu. Saudara, jikalau ambisi itu menguasai kita, maka kita tidak dapat lagi menguasai ambisi kita. Maka kita akan melakukan segala sesuatu untuk mencapai ambisi kita. Meskipun kita tahu itu tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Saudara, oleh karena itu saudara, mengapa setiap hari kita harus dikuduskan, ambisi kita harus dikuduskan oleh firman Tuhan, oleh pekerjaan Roh Kudus. Ambisi kita harus terus diarahkan oleh firman Tuhan. Sebab saudara, jikalau tidak, maka kita dapat memiliki ambisi yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, jangan pernah berpikir itu sekedar ambisi. Saudara, tidak. Ketika kita membiarkan ambisi itu ada dalam hati kita, maka pelan-pelan, lambat laun, dia akan menguasai seluruh hidup kita. Dan kita tidak berdaya untuk dapat hidup di dalam kehendak Tuhan. Sebagaimana Adonia. Oleh karena itu, saudara, mari kita awasi ambisi kita. Apa yang dalam hati kita. Saudara, ambisi yang seharusnya kita miliki dalam hidup kita adalah kita ingin hidup memuliakan Tuhan. Hidup dalam kehendak-Nya, melakukan kehendak-Nya, dan menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini, dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, itulah ambisi yang kudus, yang Roh Kudus taruh dalam hati kita. Yang kedua, saudara, keputusan yang tepat waktu sangatlah berharga. Selain menghindarkan diri dari penyesalan, juga mengeliminasi permasalahan di kemudian hari. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lalu Raja bersumpah dan berkata, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu. Demi Tuhan Allah Israel, dengan sumpah ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Saudara, apa yang kita baca di firman Tuhan, Raja Daud setelah mendengar bahwa Adonia mengangkat dirinya menjadi raja. Saudara, Raja Daud mengambil keputusan yang tepat waktu. Langsung mengangkat Salomo menjadi raja dan menyiarkan kepada seluruh rakyat Israel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tindakan Raja Daud adalah sebuah keputusan yang tepat dan keputusan yang pada waktunya. Saudara, jikalau Raja Daud terlambat mengambil keputusan, maka dia akan menyesal. Bukan hanya menyesal, saudara-saudara, maka saudara-saudara akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saudara, ada kemungkinan jikalau Adonia menjadi raja, maka Adonia akan membunuh Salomo, termasuk Batseba, seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Nathan. Saudara, keputusan yang salah atau keputusan yang tidak tepat waktu akan menimbulkan penyesalan, bahkan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru. Saudara, di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, maka kita ada banyak hal yang harus kita putuskan. Saudara, pertama-tama yang paling penting adalah keputusan itu harus benar, sesuai kehendak Tuhan. Jikalau tidak, kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, keputusan itu harus tepat waktu. Saudara, disitulah saudara-saudara, kita butuh hikmat Tuhan, kita butuh pimpinan Tuhan, kita butuh keberanian, tapi kita butuh bijaksana. Sehingga saudara, kita bisa memutuskan perkara dengan benar sesuai kehendak Tuhan, tapi pada waktu yang tepat. Saudara, Tuhan Yesus, di dalam pelayanannya inkarnasinya, kita banyak membaca bagaimana Tuhan Yesus sangat mementingkan waktu Tuhan. Kalau belum waktunya, dia belum melaksanakannya. Tapi ketika pada waktunya, dia melaksanakannya. Saudara, kita belajar bagaimana kita harus melakukan keputusan yang benar, tetapi pada waktunya Tuhan. Saudara, tidak lain dan tidak bukan. Saudara dan saya harus berjalan bersama dengan Tuhan. Jikalau tidak, engkau dan saya tidak bisa melakukan perkara seperti yang Raja Daud katakan ini. Saudara, hidup dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan, hidup dalam firman-Nya, hidup dalam Roh Kudus.
saudara, itu menjadi hal yang sangat utama. Jikalau engkau dan saya ingin mengambil keputusan yang benar pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, saudara, biarlah kita menjadi orang bijaksana. Ketika Tuhan memberikan kita Roh Kudus, mari kita bersandar kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bersyukur kami bisa meneladani Raja Daud mengambil sebuah keputusan yang benar pada waktu yang tepat, sehingga menyelesaikan banyak masalah dan Raja Daud tidak menyesali apa yang telah dia lakukan. Ya Tuhan, kami sebagai orang percaya ada banyak hal yang harus kami putuskan, yang seringkali kami sulit memutuskan. Beri kami hikmat dan keberanian. Dan lebih daripada itu, biar Roh Kudus memenuhi kami, sehingga kami mampu melakukan sebagaimana yang Raja Daud lakukan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.